Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu finite state machine pada mata kuliah Teori Bahasa dan Automa. Nah, di sini ada review sedikit tentang materi yang akan saya bahas. Di sini ada finite state machine prerequisite, yang sebelahnya ada finite state machine finite automata. Di sini ada pengertian yang pertama dari simbol, yaitu berupa lambang atau gambar yang memiliki makna, ide, atau gagasan. Di sini alfabet yaitu kumpulan simbol. Pada ilmu komputer biasanya menggunakan karakter angka 0 atau 1 atau karakter lain. String adalah serangkaian dari alfabet. Language yaitu semua string yang dibentuk dari suatu alfabet. Nah, untuk regular language sendiri artinya bahasa yang dapat dikenali oleh finite state machine. Nah, di sini ada contoh dari symbols, yaitu bisa berupa huruf A, B, C, dan seterusnya, ataupun angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, alfabet ini dilambangkan sebagai sigma. Ini ada contohnya, yaitu A, B, D, E, F, G, dan 0, 1, 2, dan seterusnya. Di sini ada string. Di sini ada contohnya, yaitu A, B, 0, 1, A, B, B, A, B, 0, 1, dan seterusnya. Di sini ada language. Misalkan ada alfabet, dia isinya ini angka 0 dan 1. Sini contoh yang pertama itu kumpulan string dengan panjang 2 digit. Di sini berarti kita bisa inputkan angka 00, 01, 10, atau 11. Yang kedua, L2, kumpulan string dengan panjang 3 digit. Maka L2-nya bisa memiliki inputan seperti berikut, yaitu 000 atau ini koma 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. Untuk L3, kumpulan string yang diawali dengan angka 0. Nah, maka L3 memiliki inputan seperti ini. 0, 00, 01, 000, 001, 010, 011, 0000, dan seterusnya. Nah, kalau yang L1 dan L2 ini merupakan string yang infinite. Nah, untuk yang L3 ini string yang infinite, tidak terbatas atau kalau yang L1, L2 ini kan terbatas. Nah, kalau untuk L3 ini dia tidak terbatas karena kumpulan string yang diawali dengan angka 0 ini pasti banyak banget. Jadi tak terhingga L1, L2 ini terhingga. Lanjut ke power of sigma. Di sini misalkan ada sigma atau alfabetnya dengan isi di sini ada angka 0 dan 1, di mana sigma pangkat 0 ini kumpulan string dengan panjang 0 digit atau mempunyai atau memiliki persamaan sigma 0 sama dengan epsilon. Nah, ini ada sigma pangkat 1 kumpulan string dengan panjang digit 1 digit. Sini ada contohnya, yaitu 0 atau 1. Sigma pangkat 2 itu kumpulan string dengan panjang 2 digit. Ini ada contohnya, 00,01, 10,11. Sigma pangkat 3 kumpulan string dengan panjang 3 digit. Sini ada contohnya, sigma pangkat 3 sama dengan 000, 001, 010, 011,
011, 100, 101, 110, dan 111. Untuk sigma pangkat n ini kumpulan string dengan panjang n digit. Nah, untuk yang terakhir ini ada sigma star, sigma bintang. Ini maksudnya itu sigma pangkat 0 union atau gabungan dari sigma pangkat 1 union sigma pangkat 2 union sigma pangkat 3 dan seterusnya. Di sini misalkan contohnya yang tadi sigma pangkat 0 itu adalah epsilon, sigma pangkat 1 ini nilainya, sigma pangkat 2 ini nilainya ditaruh di sini, dan di sini ada sigma pangkat 3 bisa ditaruh di sini dan seterusnya. Nah, di sini ada cardinality, yaitu jumlah elemen dari suatu kumpulan string. Nah, misalkan di sini kan ada sigma pangkat 1. Nah, n-nya ini kita ubah 1, ini ubah 1. Nah, sigma pangkat 1 ini memiliki persamaan yaitu 2 pangkat 1. Berarti sigma pangkat 1 ini sama dengan 2. Nah, maksudnya 2 di sini ini merupakan cardinality dari sigma 1. Jadi sigma 1 ini pasti memiliki 2 cardinality. Nah, kalau yang ini karena dia tidak terhingga berarti dia infinite. Selanjutnya ada finite automata. Di sini ada bagan dengan output dan tanpa input, tanpa output, dengan output dan tanpa output. Kalau yang dengan output ini ada yang namanya Moore machine dan Mealy machine. Dan yang tanpa output di sini ada DFA, NFA, dan epsilon NFA. Nanti kita akan bahas apa itu DFA terlebih dahulu. Dan di sini ada 2 poin penting tentang finite state machine. Yang pertama, VSM adalah model yang paling simpel dalam komputasi. VSM memiliki memori yang sangat terbatas. Nah, di sini contoh dari DFA untuk memudahkan kita menyelesaikan soal-soal nanti. Di sini ada pengertian dari state. State ini lingkaran yang di dalamnya ada nama state. Nah, ini state. Yang di lingkarannya itu ada namanya, misalkan A, B, C, D. Berarti di sini memiliki 4 state. Edge, panah yang mengarah dari state 1 dengan suatu output 0 atau 1 dan sebagainya ke state lainnya atau ke state itu sendiri. Ini yang dimaksud dengan edge, anak panahnya. Initial state, start point, kondisi awal dari diagram DFA yang berupa anak panah tanpa inputan yang mengarah pada suatu state. Oh, ini harusnya ada di sini, salah penempatan. Kita pen aja. Nah, oke. Nah, start point dari diagram DFA yang berupa anak panah, initial state itu yang ini, yang merah. Dan final state, akhir dari state, dilambangkan dengan 2 lingkaran. Ini dia. Yang ada lingkarannya 2 ini namanya final state. Ini balikin ya, mana ya? Oke. Yang selanjutnya, di
Di sini setiap def A dapat didefinisikan menggunakan 5 tuple, yaitu key. Key ini adalah kumpulan dari semua state. Ini ada sigma, adalah input. Inputnya ini kalau di diagram 01. Nah, untuk yang key-nya karena kumpulan semua state, di sini ditulis A, B, C, D. Del adalah fungsi transisi di mana del ini dengan key dikali sigma ini menghasilkan key. Key 0-nya adalah start state. Startnya kan dimulai dari A, maka di sini A. F adalah kumpulan final state. Di sini final state-nya ada 1, yaitu D. Di sini ada contoh ya, misalkan di sini def A memiliki inputan 0 dan 1, di mana state-nya ada 4, yaitu A, B, C, D. Cara bacanya, untuk yang A dulu, A inputan 0 ini mengarah ke C. Tulis sini C. A ini A nilai dengan nilai inputan 1 ini mengarah ke B. Kita tulis B. Untuk yang B inputan 0, dia mengarah ke D. B inputan 1, dia mengarah ke A. C inputan 0 mengarah ke A. C inputan 1 mengarah ke D. Dan untuk yang D inputan 0 mengarah ke B, dan D inputan 1 mengarah ke C. Seperti itu cara membacanya. Lanjut ke soal yang pertama untuk DFA. L1, kita misalkan mempunyai L1 sama dengan set of strings that start with 0. Kita set sebuah string yang awalannya ini berupa angka 0. Nah, di sini L1-nya kita bisa masukkan nilai 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, dan 0, 0, 0, dan lainnya. Ini merupakan nilai infinite. Nah, kalau misalkan dari diagram ini kita bisa baca misalnya karena rules-nya kita udah set stringnya ini harus berawalan dengan 0, maka misalkan di sini ada inputan 01, maka dari start state-nya itu A ke B ini membawa inputan 0, lalu selanjutnya kan 1 ya, 1 dia akan meloop ke B. Nah, karena B ini final state, maka akan diterima oleh mesin. Jadi pada diagram DEFA ini, bila suatu angka ini berakhir di final state, maka akan diterima oleh mesin. Jika tidak berakhir di final state, maka akan ditolak. Kayak gitu. Misalnya lagi 011. Dia mulai dari A, membawa inputan 0, 1, dia akan meloop ke final state di B. 1 lagi, dia akan meloop di final state yang B ini. Maka bahasa tersebut diterima oleh mesin. Nah, apabila ada kasus seperti ini, set of string that start with 0, 0, 0, 1, berarti 0 dia meloop lagi 0 dan 1 dia meloop lagi, maka ini diterima. Nah, yang ketiga, L3 ini set of string that start with 1, harusnya ini ya. Ini harusnya 1, ya kan, sorry. Oke.
Nah, di sini juga ini gimana ya ngembalinnya. Nah, biarin deh kayak gini. Jadi di sini ada istilah namanya dead state dan trap state. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan. Pertama-tama di sini L3-nya dulu. Set of string that start with 1. Misalkan kita mempunyai angka atau bahasanya di sini 101. Nah, kan inisial kita mulai dari A. Jika inputannya 1, maka dia akan ke state C, bukan ke state B. Dia ke state B jika angkanya diawali dengan inputan 0. Kalau misalkan selain itu, maka dia akan ke state lainnya, yaitu di sini state-nya state C. Di sini C-nya harusnya C besar. Nah, ini harusnya kita buat C besar seperti itu. Nah, A ini dia ke C. Dan ada yang keduanya 0. Kalau angka keduanya 0, dia akan melup ke C. Kalau angka ketiganya juga 1, dia akan ke C. Kenapa kayak gitu? Karena pada state C ini dia menerima inputan 0 atau 1, maka dia akan melup di C. Dia tidak akan bisa ke B. Nah, karena dia melup atau terjebak di state yang C ini, maka state C ini dinamakan dengan dead state atau trap state. Maka inputan yang diawali dengan huruf 1 ini akan ditolak oleh mesin pada diagram di samping ini. Selanjutnya, kenapa gini ya? Nah, di sini ada contoh yang kedua. Misalkan L1 membangun DFA yang menerima set dari semua string 0 atau 1 dengan panjang 2 digit. Di sini kita tahu bahwa alfabetnya ini 0 atau 1, dimana L1 ini berisikan 00, 01, 10, dan 11. Nah, lanjut aja ke diagram DFA-nya yang di samping ini. Kita mulai dari A. Karena ini 00, dia akan masuk ke B. 0 lagi, dia akan masuk ke C. Maka ini akan diterima oleh mesin karena sudah berada di final state. Nah, yang kedua 01, 0 ke B, 1 ke C, dia diterima. Misalkan 10, 1 ke B, 0 ke C, diterima. 11 pun dia diterima. 1 ke B, diterima. Terus 1 lagi ke C, ke final state akhirnya, maka diterima. Nah, gimana kalau kasusnya seperti ini, L4? Karena L2, L3 ini sudah dibahas tadi satu-satu di sini. Kalau L4 ini misalnya 001, 0 masuk B, 0 masuk C, 1, kayak gitu. Dia berada di dead atau trap state. Berarti bahasa ini atau angka ini akan ditolak oleh mesin karena dia tidak berada pada akhiran final state. Jadi suatu angka jika akhirannya tidak di final state, maka akan ditolak. Nah, yang ketiga, membangun DFA yang menerima string A atau B yang tidak mengandung AABB string di dalamnya. Pada example 3 ini agak sedikit membingungkan
Tapi kita perlu tahu bahwa di sini alfabetnya ini A atau B. Nah, lihat di diagram ini A atau B. Di sini pertama-tama kita mencoba untuk mendesain masalahnya menjadi lebih simpel. Try to design a simpler problem. Nah, mari kita bangun DFA yang menerima semua string, yaitu AB tadi, yang berisi AA, BB, string di dalamnya. Karena pada sampel 3 ini kan awalnya tidak mengandung AA, BB string, tapi kita mencoba untuk membangunnya yang berisi AA, BB string. Tapi harus menerima semua string AB. Nah, misalnya ada AAA, BB. Sini A, B, B. Dia berada di final state. Kan A lagi, B kan. Berarti dia ada di akhirnya itu ada di final state, maka bahasa ini akan diterima. Contoh yang kedua, misalkan AABA. Sini A, B, A. Nah, kesini A, dia berada di state yang B, dimana state B ini bukan final state. Jadi bahasa ini akan ditolak. Terus gimana solusinya? Berarti diagram ini belum menyelesaikan problem pada example 3. Nah, makanya di sini ada cara flip the state. Make the final state into non-final state. Make the non-final state into final state. Nah, pada diagram yang pertama ini kita ubah menjadi diagram 2 ini. Di mana yang awalnya final state kita ubah menjadi non-final state. Yang awalnya non-final state kita ubah menjadi final state. Itu yang disebut flip the state. Nah, sekarang kita coba example yang kedua ini, kita masukkan A, B, A. Dia akan diterima oleh mesin seperti itu. Yang selanjutnya, yang keempat, bagaimana mencari tahu apa yang diakui atau diterima oleh DFA. Nah, di sini di state pertama ada 2 kondisi di mana dia bisa menerima string 0 atau 1. Awalannya 0 atau 1. Kalau misalkan awalannya 1, maka dia akan ke sini, ke B. Lalu misalkan ada angka lagi 1, dia akan meloop di sini. Dan dia akan menuju ke final state yang di D jika 0. Nah, jika awalannya 0, maka dia akan ke C. Lalu angka selanjutnya misalkan 1, dia akan ke E. Nah, diagram ini menerima string 0, 1 atau string yang setidaknya 1 yang mengakibat 0. Maksudnya menerima string 0, 1 ini awalannya 0 lalu 1, atau yang setidaknya 1 lalu diikuti 0. Jadi misalkan pada kasus yang ini kita punya angka 1, 1, 1, 1, misalkan banyak. Misalkan kita punya 1, 1, 0. Kan di sini 1 yang ini
kita inputkan ke sini dari A ke B, inputannya kan 1, berarti dari state A ke state B. Ini berarti punya A. Nah, yang 3 ini punya si B. Itu. Punya B. Nah, si 0 ini akan ke D, seperti itu. Nah, misalnya L1 001 0 01. Bahasa ini tidak memenuhi, diagram ini tidak memenuhi bahasa atau angka yang diminta. Terus yang ketiga, kita lanjut yang kedua ini, misalkan 010 0110, dia nggak ada pet atau lintasan lagi setelah final state, setelah E ini dia hanya menerima 2 digit input. Bagaimana kalau 3 digit, misalkan 011 juga, 010, 001, dia nggak ada pet lain, nggak ada state lain. Nah, untuk yang 1101 yang 4 digit 1101 ini gimana? Yang selanjutnya 1100 1100. Ini udah nggak, di sini nggak ada pet lain, nggak ada state lain. Gimana caranya? Kita buat yang namanya dead state atau trap state yang tadi, dimana untuk yang D ini ke dead state-nya dia bisa menerima masukan 0 atau 1. Nah, untuk yang E juga dia menerima dari E ke dead state, dimana dead state ini menerima inputan 0 atau 1. Nah, untuk yang C ini ke dead state-nya ini dengan inputan 0, karena kalau 1 dia ke E. Oke. Nah, misalkan ada contoh yang pertama dulu, 001. Maka dari A ke C 0, ke dead state 0, 1, 0. Seperti itu. 010, 0, 1 berarti 0 ke dead state. Dia arahnya 011 ke dead state, 1101 1, looping di sini 1, 0 1, berarti dia ke dead state. Nah, 1100 ini 1, dia looping di sini 1, 0 0, dia ke dead state. Nah, di sini ekivalensi 2 finite automata. Di sini ada langkah-langkah untuk mengidentifikasi ekivalensi 2 finite automata. Pertama, untuk setiap pasang state, yaitu kita misalkan QI, QJ. Transisi untuk input A, elemen sigma atau alfabet, didefinisikan dengan QA dan QB, di mana del atau di mana Q1 inputan A ini sama dengan QA dan QI inputan B ini sama dengan QB. Dua atau automata tidak ekivalen jika QA, QB adalah state perantara dan state lain adalah final state. Nah, yang kedua, jika initial state adalah final state dari suatu automata, initial state itu yang kondisi awal tadi adalah final state dari satu automata, maka di automata kedua juga
initial state-nya harus final state agar keduanya menjadi ekivalen. Contoh, di sini ada dua finite automata di mana Ki A, Ki B-nya ini Ki1, yang pertama ada Ki1 sebagai Ki A, Ki4 ini sebagai Ki B. Kita taruh di sini Ki1, Ki4. Ya kan? Pada di sini inputan C dan inputan D. Pada inputan C, Q1 inputan C ini mengarah pada Q1. Kita tulis. Untuk yang Q4, inputan C ini kepada Q4 juga kita tulis. Nah, karena Q1 dan Q4 ini merupakan final state, kita tulis Fs. Final state dan yang Q4 final state. Ya kan? Nah, untuk yang Q2 ini inputan D, Q2 inputan D ini mengarah ke Q1. Q2 mengarah Q1. Ini berarti ada kesalahan. Harusnya ini 1. Mana ini? Oh, ini kita coret 1 ya. Nah, row visible. Nah, karena pada Q1 ini inputannya itu ke Q2, bener ya? Ke Q2 gimana ya? Dah. Benar-benar cara bacanya. Oke. Dari Q1 ini inputan D-nya ini ke arah Q2. Nah, untuk Q4 ini inputan D-nya arah ke Q5, yaitu intermediate state atau state perantara. Ini juga state perantara. Nah, kita lihat jika initial state dan final state dari satu automata, maka di automata kedua juga initial state-nya harus final state agar keduanya ekivalen. Berarti yang pertama ini ekivalen. Nah, tapi ini aja nggak cukup, kita harus analisis semuanya, semua state yang ada dengan inputan CD. Misalkan kita lanjut ke tahap yang kedua, itu Q2. Q2 dengan inputan C ini ngarah ke Q3. Untuk Q5 inputan C ini mengarah ke Q6, di mana Q3 dan Q6 ini merupakan intermediate state atau state perantara, kita tulis. Nah, dari Q2 inputan D ini mengarah ke Q1, sedangkan Q5 mengarah ke Q4, di mana Q1 dan Q4 merupakan final state. Ini initial state dan juga final state. Kita tulis di sini final state. Oke. Selanjutnya untuk Q3 dan Q6. Tadi Q2, Q5, sekarang Q3, Q6. Untuk Q3 inputan C ini dia mengarah ke Q2. Q6 inputan C ini mengarah ke Q7. Lalu Q3 inputan D ini mengarah ke Q3 itu sendiri. Q6 inputan D ini mengarah ke Q6 itu sendiri, di mana Q2, Q3, Q6, Q7 ini merupakan intermediate state atau state perantara. Kita tulis. Nah, selanjutnya Q2 dan Q7. Q2 dengan inputan C ini dia mengarah ke Q3. Q7 dengan inputan C ini dia mengarah ke Q6. Q2 dengan inputan D ini mengarah ke Q1,
Q7 dengan inputan D ini mengarah ke Q4. Q3 dan Q6 merupakan intermediate state. Q1, Q4 merupakan final state. Kita lihat lagi langkah-langkahnya dengan cermat. Untuk setiap pasang state QI, QC, transisi untuk input A elemen alfabet didefinisikan dengan ini tadi, dimana Q1 dengan inputan A, QA, Q1, QI, inputan B, QB. Dua otomata tidak ekivalen jika si QA, QB ini adalah state perantara, dan state lainnya adalah final state. Nah, kalau dia ekivalen ini ketika initial state adalah final state dari satu otomata, maka otomata yang kedua harus yang awalnya initial state ini juga final state agar keduanya ekivalen. Oke, seperti ini. Berarti si diagram finite automata ini bisa disimpulkan yaitu ekivalen sesuai dengan rule yang ada. Nah, kurang lebihnya sekian, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kata-kata yang kurang jelas. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.